Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membicarakan citraan, majas, dan gaya bahasa dalam sajak. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa. Stilistika merupakan mata kuliah wajib yang ada di jurusan Sastra Indonesia. Mata kuliah stilistika memiliki dua kecenderungan keilmuan, yaitu ilmu bahasa dan ilmu sastra. Pijakan stilistika adalah bahasa, sedangkan objek kajiannya adalah karya sastra seperti cerpen, puisi atau sajak, novel, dan drama. Baik, kita akan lihat apa citraan, majas, dan gaya bahasa dalam sajak. Sebelum itu, kita akan lihat dulu apa hubungan stilistika dengan citraan, majas, dan gaya bahasa dalam sajak. Stilistika ilmu tentang gaya bahasa, sedangkan citraan, majas, dan gaya bahasa digunakan dalam sajak atau puisi, dan itu termasuk ke dalam bidang kajian stilistika. Lalu apa itu citraan, majas, dan gaya bahasa? Citraan, majas, dan gaya bahasa mempunyai istilah lain dalam bahasa Inggris. Citraan, padanan bahasa Inggrisnya adalah image. Majas, padanan bahasa Inggrisnya figure of speech. Dan gaya bahasa, padanan bahasa Inggrisnya style. Lalu kita akan lihat apa pengertian citraan. Citraan atau image atau imaji merupakan gambaran atau cerminan alam pikiran penyair. Citraan juga disebut dengan the collection of images yang digunakan menulis objek, dan kualitas indera yang digunakan dalam karya, baik harfiah maupun kias. Demikian citraan didefinisikan oleh Abram dalam Nurgiantoro. Selanjutnya, apa saja citraan yang ada di dalam puisi atau sajak? Citraan yang ada di dalam puisi atau sajak sejalan dengan panca indera, yaitu citraan penglihatan, citraan perabaan, citraan pendengaran, citraan pengecap, dan citraan penciuman. Selain itu, juga ada citraan perasaan dan intelektual. Jadi, citraan dalam sajak atau puisi itu ada 5 ditambah 2 citraan lainnya, yaitu citraan perasaan dan intelektual. Selanjutnya, kita akan lihat majas. Majas dalam bahasa Yunani-nya trope. Majas adalah persamaan atau kiasan yang berfungsi penunjang gaya bahasa. Contoh majas: repetisi, hiperbola, eufemisme, sarkasme, ironi, dan lain-lain. Majas repetisi adalah majas yang mengulang kata yang sama untuk mendapat efek estetik atau keindahan. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan makna. Eufemisme adalah majas yang menghaluskan makna kata. Kemudian sarkasme adalah majas yang mengandung kata-kata kasar. Lalu ada ironi, majas yang menggambarkan
situasi yang bertentangan dengan kenyataan. Masih banyak majas-majas lainnya. Demikian contoh majas. Kemudian kita akan lihat gaya bahasa. Ratna mendefinisikan gaya bahasa sebagai 1. Ilmu interdisipliner tentang penerapan kaidah-kaidah linguistik. Yang kedua, ilmu tentang penerapan kaidah linguistik dalam penerapan gaya bahasa. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki pemakaian gaya bahasa dalam karya sastra dengan mempertimbangkan aspek keindahan dan latar sosialnya. Selanjutnya, kita lihat contoh majas, citraan, dan gaya bahasa di dalam sajak. Pertama, contoh citraan di dalam sajak. Contoh citraan penglihatan atau visual dan perasaan dalam sajak atau puisi dapat kita lihat pada puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Berikut puisinya. Pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Citraan yang terdapat dalam puisi tersebut adalah citraan penglihatan. Citraan tersebut terdapat pada kata pita hitam dan karangan bunga. Kedua benda tersebut, yaitu pita hitam dan karangan bunga, adalah benda yang dapat dilihat dengan jelas secara visual dan juga menarik secara visual. Siapa yang tidak bisa lihat warna hitam kecuali orang buta warna? Warna dibedakan dengan penglihatan, termasuk warna hitam, putih, dan warna lainnya. Lalu karangan bunga. Mendengar kata bunga, imajinasi kita membayangkan bentuk yang indah, menarik, wangi, harum, dan bunga juga diasosiasikan sebagai benda yang dapat digunakan untuk berbagai hal. Dalam puisi ini, bunga digunakan untuk mewakili kesedihan atas penembak mati, atas kakak yang ditembak mati siang tadi. Lalu citra perasaan juga ada di dalam puisi ini. Citra perasaan diwakili atau tercermin pada kata berduka. Berduka adalah perasaan sedih atas berpulangnya kakak yang ditembak mati. Perasaan sedih ini diucapkan oleh kami dalam puisi tersebut. Kami yang menyampaikan ucapan turut berduka untuk kakak yang ditembak mati. Selanjutnya, contoh majas dalam sajak. Contoh majas simile pada sajak atau puisi. Simile adalah salah satu majas yang menggunakan kata pembanding langsung atau eksplisit dengan kata bak, bagai, laksana, seperti juga termasuk di dalamnya. Contoh majas simile dalam sajak dapat kita lihat pada sajak Perasaan Seni karya J.E. Tetangkeng. Bagaikan banjir gulung gemulung, bagaikan topan seruh menderuh, demikian rasa datang semasa. Majas simile pada puisi tersebut adalah terdapat pada kata bagaikan yang digunakan dalam sajak.
Jadi perasaan seninya diungkapkan melalui kata bagaikan. Perasaan seni itu bagai banjir yang gulung-gemulung, bagaikan topan yang seruh menderu. Jadi perasaan seni itu diungkapkan dengan membandingkan perasaan yang meluap-luap dengan situasi banjir dan topan. Perasaan seni itu bagaikan banjir, perasaan seni bagaikan topan. Bukan hanya banjir semata, tapi banjir yang gulung-gemulung dan topan yang seruh menderu. Jadi perasaan seni itu, jika boleh dikatakan, sangat meluap-luap dan tidak terbendung. Itu contoh majas simile pada sajak atau puisi. Selanjutnya, kita lihat contoh gaya bahasa dalam sajak. Gaya bahasa mempunyai banyak jenis. Salah satunya gaya bahasa berdasarkan langsung atau tidaknya makna. Contohnya gaya bahasa paradoks atau gaya bahasa yang menyatakan makna pertentangan antara yang nyata dan fakta yang ada. Contoh gaya bahasa paradoks dapat kita lihat pada puisi Akar, karya Gustave F. Salam bagimu, kemarau, bakar jugalah aku, si bangkai daun, tak tahan menahan lirih. Tangis sang tangkai, setiap malam merintih, memanggil-manggil, menggapai-gapai. Salam. Lirik salam bagimu kemarau pada puisi tersebut adalah bentuk paradoks, bentuk yang bertentangan dengan kenyataan atau fakta. Faktanya bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang menyukai dan memberikan salam pada kemarau, karena kemarau adalah musim yang sulit. Salam bagimu kemarau, bakar jugalah aku si bangkai daun. Fakta juga bahwa tidak seorang pun yang mau atau meminta dirinya untuk dibakar. Tapi dalam puisi Akar Gustave F, itu semua terjadi. Kata-kata dalam puisi yang paradoks mencerminkan nilai estetika, pesan yang ingin disampaikannya, bahwa di dunia ini kenyataan tidak selalu sama dengan fakta yang ada, bahwa sangat banyak hal di dunia ini yang saling bertentangan antara pikiran dan perasaan saja, itu bisa saling bertentangan. Apalagi antara satu manusia dengan manusia lain, antara satu pikiran dengan pikiran lainnya. Selanjutnya, apa bedanya antara majas dan gaya bahasa? Majas adalah bagian dari gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ilmu yang membicarakan tentang bermacam-macam majas. Namun para ahli membedakannya dengan cara atau definisi tersendiri. Dalam buku Goris Keraf berjudul Diksi dan Gaya Bahasa, tidak dibicarakan tentang majas, tapi hanya disinggung sedikit saja. Namun, majas-majas tersebut dimasukkan atau diklasifikasikan ke dalam bagian gaya bahasa. Sedangkan di dalam buku Burhanuddin Nurgiantoro yang berjudul Stilistika, majas dijelaskan dengan definisinya sendiri dan pembagiannya masing-masing.
Demikian beda majas dan gaya bahasa. Jadi, secara umum, majas adalah bagian dari gaya bahasa. Demikian analisis citraan, majas, dan gaya bahasa dalam sajak atau puisi. Semoga mencerahkan. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Ini daftar pustaka atau buku referensi yang digunakan. Pertama, buku Boris Karloff tahun 2007 berjudul Diksi dan Gaya Bahasa, diterbitkan oleh Gramedia. Selanjutnya ada buku Stilistika dari Burhan Nurgiantoro, terbit tahun 2014 dengan penerbit Gajah Mada University Press di Yogyakarta. Lalu juga ada buku Nyoman Kutaratna berjudul Stilistika, terbit tahun 2014, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar di Yogyakarta. Terakhir ada buku Atar Semi dengan judul Stilistika Sastra, terbit pada tahun 2008, diterbitkan oleh Universitas Negeri Padang Press dan diterbitkan di Padang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.